Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang. Dan mereka bilang penculik, tak gebrak misalnya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Nanti pemilu, tolong Cak Nun support Prabowo, saya bilang gitu loh. Lah Prabowo ini juga kan jalur tolong aku, maksud aku, yang gitu kan jawaban saya mas. Kan gitu kan, Prabowo dia nggak jalur tolong aku. Lah dulu ketika dia dibilang penculik, dulu yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang. Dan mereka bilang penculik, tak gebrak misalnya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Perkara dia muncul atau tidak, aku ya karo. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dimesoni sama mereka, terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Sak kalimat meneng, wes mari meneng ya, wes ya, tak tutup iklek. Itu demi Prabowo. Nah jadi itu poin pertama untuk pertanyaan kedua. Poin kedua saya kira gini loh mas, nggak bisa mas, kita kayaknya butuh pertolongan Tuhan juga. Kita butuh perhitungan bumi langit, nggak hanya bumi itu, nggak hanya langit toh. Mistis rohaniyah fatal ya tidak, tapi kalau sekuler bumi tok ya jangan. Saya kira kita harus mengelaborasi dialektika atas bawah untuk soal itu, karena alam juga akan ikut berperan. Karena alam ini sama Tuhan juga diserahin sama pawangnya. Jadi ada kepala dinas hujan, ada kepala dinas gunung, ada sekjen asap, ada sekjen suhu, ada macam-macam. Kan Tuhan menumbuhkan rambut Anda kan tidak hanya kun fayakun, tapi dia juga pasang staf-staf yang dikasih Tuhan ke Anda hanya 4 malaikat atau mungkin 12 yang Anda tahu namanya, tapi kan jumlah malaikat sangat banyak. Anda tolong berpikir liberal soal begini ini. Misalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang dikasih Tuhan ke Anda cuma sekali, pada dia seminggu 3 kali paling tidak. Cumanya dikasih tawanan cuma sekali gitu loh. Itu loh, makanya ada rahasia. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya diskusi, ada yang sifatnya nggoda. 3 macam. Yang nggoda itu supaya Anda mencari, yang diskusi supaya Anda membantah dan berdialektika. Misalnya fankihu ma tobalakum. Oke, kawinilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut merasa tidak adil, 1 saja. Itu kan itu satu tahap. Nanti tiba-tiba Tuhan ngomong sebenarnya sih aslinya kamu gak akan pernah bisa adil. Dan itu kan, loh kenapa nggak sejak awal Tuhan bilang itu? Karena Tuhan memberi peluang kepada dialektika berpikirnya manusia. Misalnya Tuhan gini, wes gue kawino papat gak apa-apa, tapi nek merasa nggak adil 1 aja ya. Terus Anda sama Tuhan bilang, pun kuatir adil ya pulau. Berani bilang sama Tuhan gitu? Tenang ya Allah, tenanglah, aku adil kok. Nggak berani dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu takut, maka kita pasti akan, iya, kalau 1 aja, saya nggak akan bisa keluar. Itu kan kalau manusia punya tawadhu, punya rasa tahu diri. Nah karena manusia nggak tahu diri, akhirnya Tuhan kasih patokan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Nah jadi mas, 2014 menurut saya sangat concern. Saya sangat concern dan saya akan melakukan apapun yang mampu saya lakukan untuk supaya Indonesia selamat. Gitu. Apapun saja. Dan untuk itu karena waktunya belum terlalu dekat untuk praktis, untuk politik praktis, saya masih mengelaborasi kemungkinan dimensi-dimensi yang berbeda. Saya masih taren-taren. Ini kan bukan pertanyaan jadi tadi loh mas, pertanyaannya mas. Saja ya. Jadi itu kita elaborasi teman-teman sekalian. Saya ini penasehat SAR DIY mas, Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi saya ikut,
Ketika erupsi saya naik Mas, untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya. Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik kalau Mbah Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak. Saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik Mas untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian. Yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV. Karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman tempat lain. Nah, saya datang ke semuanya. Dan saya tidak tega sama mereka, karena sudah tidak tega banget, akhirnya saya nekat malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari, saya naik beneran. Dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya, dan saya turun subuh-subuh saya umumkan, sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi, 8 November 2010, kalau tidak salah. Tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah Allah menghukum saya, tapi kalau saya benar bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan Mas. Benar-benar saya umumkan, dan itu nekat saya. Karena ya Allah saya tidak tega, terus gimana saya? Saya berani mengumumkan ini karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Gitu ya Mas ya. Termasuk soal mitos Nyero gitu, saya ingin katakan sama Anda. Pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso Almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Saya berdiri di sini, kalau ada yang membantah silakan sekarang, kalau tidak ada saya turun. Itu di forum keraton. Nekat aku Mas. Ternyata tidak ada reaksi dan si sultan juga tidak masalah karena dia tahu siapa yang bicara. Itu kira-kira yang tidak saya umumkan kepada Anda. Kalau saya umumkan nanti Anda kaget juga. Jebul yang menggere kan gitu kan. Oke. Keturunan Brawijaya dari Raden Patah itu tidak bisa memimpin negara karena ada semacam kutukan dari Brawijaya. Tapi garis keturunan Brawijaya dari kakek Paman. Oke Mas ya. Itu nanti kan itu kan ada. Jadi asal usulnya PDIP, Golkar sama P3 itu kan asal usulnya dari pasca Mojopahit. Jadi Mojopahit yang ikut Demak itu namanya P3. Mojopahit yang ikut Brawijaya ke daerah Ngawi di Gunung Ceto, Gunung Lawu itu namanya Golkar. Yang masuk Islam tapi abangan. Nah, yang melawan Islam itu yang daerah selatan Sabdo Palonoyo Genggong itu namanya PDIP. Tapi Allah sebenarnya kasih hidayah. Saya tiap hari ketemu sama bupati di berbagai daerah, dan bupati-bupati yang paling alim, paling santri malah dari PDIP. Yang dulunya preman-preman sekarang jadi bupati malah bagus-bagus. Karena dia kecilnya nakal. Nah, kalau yang P3 PKB kecilnya santri, kesel kasih santri, begitu jadi bupati terus. Itu kira-kira referensi logiknya. Jadi Mas ini sekali lagi, jadi tiga golongan ini ya. Gunung Merapi pun dulu dikhawatirkan bahwa ini akan ada balas dendam 500 tahun oleh Sabdo Palonoyo Genggong, sehingga akan ada erupsi 30 km dari puncak Merapi pas ke keraton itu 30 km, sehingga keraton akan hancur lebur. Itu yang menyebabkan saya juga naik ke Gunung Merapi untuk menegaskan ini bagaimana urusannya. Tapi kita hitung-hitung Mas, kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu 500 tahun dendamnya akan terungkap, satu, itu tahunnya adalah 1978, jadi sudah kelewatan. Nomor dua, sasaran dendam Brawijaya tadi itu bukan Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja sejak Mataram, itu sebenarnya terusnya Mojopahit. Yang sempalan adalah Demak sama Pajang. Gitu loh Mas, makanya kalau turunan Raden Patah tidak bisa menurut Anda, itu karena yang nerusin Mojopahit itu ya Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati ke bawah. Sebenarnya sampai ke Pangeran Diponegoro. Artinya yang raja sekarang itu sebenarnya agak nempel dikit juga, tapi jangan bilang-bilang.
Nah, itu bisa-bisa saja Mas. Itu kan harapan. Dan tapi tolong begini, kalau klan ini merasa berhak atas tahta, maka jangan lupa anaknya Brawijaya kelima itu jumlahnya 117. Raden Patah anak ke-13. Terus semua itu bersaudara. Jadi kalau Anda orang sampai asli di mana? Blitar, Ponorogo, Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo, Jatinom, Klaten, sampai ke Kalimantan, Sumatera, semua itu adalah anak-anaknya Brawijaya yang diangkat oleh Sunan Kalijogo untuk menjadi pemimpin tanah-tanah perdikan di seluruh Nusantara. Itu yang saya sebut bukan kudeta. Karena justru yang diangkat untuk menjadi pemimpin baru adalah putra-putranya Brawijaya semuanya. Jadi bersaudara antara orang Ponorogo, orang Kebumen, orang Wonosobo, orang Magelang, itu semua Gunung Kidul termasuk Ki Ageng Mangir termasuk semua itu bersaudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini ditemani oleh Gajah Mada. Karena Gajah Mada juga menjadi seorang syekh, umurnya hampir 200 tahun. Sunan Kalijogo sendiri umurnya sangat panjang meskipun tidak sepanjang Gajah Mada. Nah, jadi saya optimis saja karena Ki Ageng Selo ini memang punya keistimewaan dan punya amanah yang memang berbeda dengan putra-putra yang lain dari Brawijaya. Jadi kalau saya setuju dan senang-senang saja. Tapi kalau ngomong kepastian kan kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izul mulka man tasya wa tu'izul mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi saya senang-senang saja. Dan saya sendiri kemarin membawakan tembang dari Papali Ki Ageng Selo yang anak sendiri belum tentu hafal itu. Jadi saya sudah membawakan karena kemarin ada kuburan di Serbu di Jogja, yaitu kuburannya Ndoro Purbo. Di Serbu akhirnya saya belain, saya datang ke sana dengan pasukan dan saya wiritan di situ. Saya baca Papalinya Ki Ageng Selo karena almarhum Ndoro Purbo sendiri memang meminta supaya tembang yang dibawakan adalah tembangnya Ki Ageng Selo. Nah, jadi kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda harus tanya kepada yang di kuburan, dengan pengennya keluar nembang apa gitu. Nah, terus ada santri yang meraja, kok bukan sholawatan, kok malah tembang. Loh, saya ini tamu dari almarhum. Almarhum kita tanya, jenengan kersane nopo lah. Beliau almarhum pengennya ada tembang Ki Ageng Selo. Ini ada hubungannya, gitu loh. Nah, yang kita bahkan tembang Ki Ageng Selo itu, gitu kira-kira Mas. Jadi saya nggak bisa memastikan. Apapun pengetahuan kita, sematematis apapun, tetap saja innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke. Berarti 3 sudah Mas ya. Yang jenengan yang serat tadi yang cerita bukan kudeta tadi Mas. Darmo Gandul. Cerita Darmo Gandul yang kudeta Majapahit. Ya gini Mas, sejarah itu milik pihak yang menang kan gitu kan. Ini rumus kehidupan. Pengetahuan Anda mengenai Hitler tergantung kepada yang mengalahkan Hitler. Kalau yang menang Hitler, kesadaran Anda mengenai Hitler tidak seperti sekarang. Kesadaran Anda mengenai sekutu Amerika juga tidak seperti sekarang. Demikian juga Darmo Gandul itu satu versi oposisi terhadap Islam. Jadi ada orang Islam yang menerima Islam sampai hampir jadi orang Arab, itu yang tadi saya bilang ke pesisir. Kemudian ada Brawijaya 5 itu mau potong rambut untuk mengislamkan dirinya, tapi juga tidak lantas berpeci-peci, berserban-serban. Jadi kalau Brawijaya itu gini, Jawa digowo, yang tahu ya, Arab digarap, Barat diruat. Nah, itu satu strategi sejarah. Jadi Jawanya tetap di bawah. Tapi kalau ada pengaruh Arab harus digarap, ini jangan ditelan sebagai padi, harus ditutu, harus dimasak supaya jadi orang Islam tidak sama dengan orang Arab. Makanya orang Piti rambutnya gondrong, ya toh? Seperti bukan orang Piti yang gitu sampai dipanggil Mbak oleh Mas Anas tadi. Karena dia tidak mau Arabnya terus dia jadi orang Arab. Bahasa ini banyak orang mau umroh baru sampai Cengkareng udah jadi Abu Jahal. Ngomong ini. Harap diketahui pakaian Abu Jahal itu persis seperti pakaiannya Rasulullah, tapi lebih mewah dan lebih mahal. Karena beliau kaya raya, Rasulullah itu kaya tapi memilih miskin, uangnya dibagi untuk UKM di Madinah.
kan gitu. Nah, jadi pakaiannya sangat sederhana, meskipun sama-sama serban. Jadi kalau pakai serban itu memang seperti dua orang. Satu, kalau Anda pakai serban itu Anda mirip Rasulullah, nomor dua mirip Jahal. Itu beda orangnya. Jadi itu objektif saja saya. Jadi Mas, Darmo Gandul itu juga menurut saya pelajari Darmo Gandul, Gatuloco, Sakti Turute, dan saya paham kok. Saya paham. Anda tahu sekarang di Banyuwangi sendiri tidak terima sama Mojopahit. Jadi Bandara Banyuwangi namanya Bandara Blimbingwangi. Sekarang diusulkan Bandara Minak Jinggo. Dan orang Banyuwangi marah kalau Minak Jinggo dianggap seperti raksasa bersiung. Minak Jinggo itu ganteng, nggak karuan. Lebih ganteng dari Kamar Wulan. Dia juga anaknya Mojopahit. Dia putra Mojopahit juga yang namanya Minak Jinggo. Jadi sejarah itu milik orang menang. Makanya kalau Anda menilai Darmo Gandul sama Gatuloco, ya Anda harus berdiri di tengah. Mana benernya, mana subjektifnya, mana marahnya, mana mangkelnya, mana benernya. Sebab yang versi utara, mana mengeluhnya. Versi utara juga tidak semuanya benar, Mas. Maka kita sekarang, Indonesia ini sudahlah. Mungkin Anda ikut parpol monggo, tapi hati Anda harus hati Indonesia. Anda harus objektif Indonesia, kan begitu? Ikut parpol itu karena teknis politik dan demokrasi, tapi hatimu, cara berpikirmu, cara melihat ke depanmu adalah hati dan pikiran Indonesia. Kalau semua partai mau seperti itu, saya kira tidak terlalu ada masalah. Gitu ya Mas ya.